Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianesti Diantika Marani dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan pengaruh keluarga Rothschild di sektor ekonomi global. Keluarga Rothschild menjadi dinasti perbankan Eropa yang membantu mengembangkan keuangan internasional seperti yang kita kenal, meninggalkan dampak abadi pada politik global, industri, dan filantropi. Mengingat kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut yang ikut memicu beberapa momen terburuk dalam sejarah Eropa. Namun, jika mengesampingkan fanatisme yang terus-menerus itu, sejarah nyata keluarga Rothschild justru menceritakan kisah luar biasa tentang bagaimana mereka mengubah dunia perbankan Eropa. Warisan sejati mereka terletak pada pendirian lembaga-lembaga abadi yang ikut membentuk dunia keuangan modern seperti yang kita kenal sekarang. Mayer Amschel Rothschild lahir dalam keluarga sederhana di kawasan Yahudi Frankfurt. Kawasan itu dengan hukum yang represif dan kondisi yang padat sebenarnya tempat yang sama sekali tidak diduga akan melahirkan sebuah kerajaan finansial besar. Namun, justru keterbatasan dan rintangan itulah yang akhirnya ikut membentuk cara Rothschild menjalankan bisnis perbankan. Sebagai seorang pemuda yang bekerja sebagai pemilah koin dan penukar mata uang, ia jadi sering berinteraksi dengan para kolektor kaya termasuk anggota bangsawan Prusia. Dari situlah, ia pun membangun pemahaman yang mendalam tentang perdagangan internasional dan operasi kredit. Mayer Rothschild berhasil mempertahankan kekayaan keluarga melalui pernikahan buatan secara hati-hati, biasanya antara sepupu pertama dan sepupu kedua. Namun, menjelang akhir abad ke-19, hampir semua anggota Rothschild mulai menikah dengan orang dari lingkungan keluarga mereka, umumnya dengan aristokrat atau dinasti keluarga besar lainnya. Nama Rothschild masih sangat berpengaruh di dunia keuangan internasional. Meskipun sifat pengaruhnya sudah berubah, dua perang dunia, pergeseran politik, dan transformasi ekonomi memaksa keluarga ini untuk menyusun ulang strategi bisnis mereka. Setelah Perang Dunia II, operasi perbankan keluarga ini direorganisasi untuk menghadapi tatanan ekonomi global yang baru. Warisan utama mereka adalah jaringan perbankan internasional, pembentuk keuangan modern, dan strategi keluarga. Perang Napoleon memberikan peluang besar pertama bagi keluarga tersebut. Kedua bersaudara ini mengembangkan sistem nota kredit dan wesel yang canggih yang memungkinkan transfer dana tanpa harus memindahkan koin fisik. Jika Inggris perlu membayar pasukan di Austria, cabang Wina akan membayar dalam mata uang lokal, sementara London akan menerima pembayaran dari pemerintah Inggris. Sistem ini lebih cepat dan aman daripada alternatif sebelumnya. Investasi-investasi yang menguntungkan membuat keluarga Rothschild mendapat pengakuan luas dari para penguasa Eropa, memperkuat reputasi mereka sebagai bankir-bankir penting yang mampu mengelola sejumlah besar uang selama krisis yang masih banyak lagi di masa mendatang. Saat ini, keluarga Rothschild terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mengelola berbagai bisnis dan yayasan filantropi. Meski tidak lagi mendominasi dunia perbankan seperti dulu, keluarga ini tetap aktif dalam investasi, manajemen aset, dan berbagai upaya sosial lainnya. Memahami posisi Rothschild family di era modern menjadi penting untuk melihat bagaimana dinasti bisnis bertahan dan berevolusi menghadapi tantangan zaman. Peran Rothschild family menjadi sangat penting selama Perang Napoleon. Mereka membiayai upaya perang Inggris dan sekutunya melawan Napoleon. Nathan Rothschild yang berbasis di London menjadi tokoh kunci dalam pembiayaan ini. Keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan perang ini semakin meningkat reputasi dan kekayaan keluarga. Kesimpulannya adalah, meskipun pengaruhnya menurun seiring berjalannya waktu karena persaingan dan perang dunia, nama Rothschild masih signifikan dalam keuangan internasional. Saat ini, bisnis mereka beroperasi dalam skala yang berbeda, dengan fokus pada layanan keuangan modern seperti manajemen aset, perbankan investasi, serta bisnis di sektor real estate, energi, dan yayasan filantropi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.